Shizuka, kamu hebat. Ternyata Doraemon memang bisa apa saja. Aku senang sekali. Silahkan, damaian dunia. Itu kan kain katun. Shizuka cantik sekali. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari Doraemon yang berjudul Kain Katun Terbang ke Angkasa. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita pergi ke pembahasannya. Di awal cerita diperlihatkan, di mana Nobita tengah menemani Shizuka menjahit baju untuk boneka kesayangannya. Nobita merasa kagum dengan keahlian Shizuka dalam menjahit. Di sini, Nobita pun mempunyai ide jika Shizuka membuat baju untuk Shizuka sendiri. Namun, Shizuka merasa ragu karena ia belum pernah membuatnya. Selain itu, Shizuka juga tidak memiliki kain untuk ia buat baju. Setelah pulang ke rumah, Nobita pun mencoba mencari kain untuk diberikan kepada Shizuka. Saat itu, Nobita menemukan sebuah kain yang sangat bagus. Ternyata, kain itu milik Doraemon. Namun tanpa meminta izin, Nobita main asal membawa kain itu ke rumah Shizuka dan memberikan lembaran kain untuk dibuat baju oleh Shizuka. Di sini, Shizuka pun merasa sangat bahagia. Karena menurut Shizuka, kain yang dibawa Nobita sangat bagus. Setelah itu, Nobita pun pulang ke rumah. Ibu Nobita yang melihat kain bagus itu langsung tertarik dan ingin meminta beberapa lembar. Tentu saja, Nobita mengizinkannya. Setelah itu, Nobita masuk ke dalam kamar dan memotong kain itu untuk ia gunakan di belakang tubuhnya. Rencananya, Nobita ingin menjadi seperti Spider-Man. Namun tak disangka, kain itu justru membuatnya terbang dan tidak terkendalikan. Doraemon yang mendengar teriakan Nobita pun langsung menemui Nobita. Ternyata, kain itu adalah kain yang bisa mengerti apapun yang dikatakan manusia. Saat seseorang mengatakan pesawat atau angin, maka kain itu akan terbang. Atau, jika seseorang mengatakan terkait air, maka kain itu akan tenggelam. Mendengar hal itu, Nobita pun panik karena ia telah memberikan kain itu kepada Shizuka. Dan benar saja, saat Nobita sampai di rumah Shizuka, ia melihat jika Shizuka telah berhasil membuat baju menggunakan kain tersebut. Di sini, Nobita dan Doraemon panik, karena ia takut jika kain itu tiba-tiba terbang dengan sendirinya. Sedangkan Anxiety tengah membuat Riley mau makan makanan yang tidak disukainya, supaya Riley bisa dekat dengan Valentina. Anxiety juga banyak menanamkan perasaan cemas kepada Riley, sehingga pohon milik Riley berwarna oranye. Saat itu, Valentina mengatakan jika nilai milik Riley berada di tangan gurunya. Hal ini membuat Anxiety semakin cemas, sehingga Riley yang tengah bersama Valentina dan yang lain, malah membuat mereka merasa risih bersama Riley karena ulah Anxiety. Saat itu, Riley mendapat pertanyaan dari teman Valentina yang tidak bisa dijawab oleh Riley. Hal itu membuat Riley merasa kebingungan. Riley yang bingung pun menjawab pertanyaan itu dengan jawaban sarkas. Hingga akhirnya, di dalam pikiran Riley membuat jurang sarkas. Teman Valentina juga menceritakan, jika pertama kali Valentina masuk ke grup tersebut, Valentina mampu memasukkan 2 gol. Tentu saja, hal ini membuat Anxiety semakin cemas dan menampilkan banyak sekali ingatan. Sedangkan di sisi lain, Jay disalahkan oleh teman-temannya, karena mereka telah lelah dan merasa putus asa. Zhao yang terus-terusan disalahkan pun menjadi marah dan sedih, karena ia juga lelah terus-terusan bersikap positif. Saat itu, mereka pun tidak enak karena Joy menjadi sedih. Mereka kemudian naik ke atas lemari ingatan menggunakan alat penyedot. Joy dan teman-teman pun sampai di Pulau Imajinasi dan memasuki bantal imajinasi. Joy kemudian mencoba memperbaiki imajinasi Riley. Karena ulah Anxiety, Riley pun tidak bisa tidur dan selalu merasa cemas. Joy juga mengajak para pekerja untuk menghapus rasa cemas di diri Riley. Pada akhirnya, para pekerja pun mampu membuat imajinasi yang baik untuk Riley. Setelah itu, Joy berusaha kabur saat Anxiety mengirimkan penjaga kepadanya. Di sini Anxiety kembali berulah, dengan membangunkan Riley dan mengingatkan Riley terkait buku milik pelatih.
Hal itu membuat Riley nekat menyelinap ke dalam sekolah dan mengambil buku tersebut. Sadness berusaha menghalangi Anxiety dengan mengambil ponsel, namun Sadness ketahuan oleh Anxiety. Hingga akhirnya, Anxiety mengarahkan Riley untuk membaca buku tersebut. Di dalam buku itu, terdapat kesimpulan yang menjelaskan jika Riley belum siap untuk bergabung bersama tim. Anxiety kemudian merencanakan hal lain. Dan akhirnya, Joy beserta teman-teman lain harus terkena badai ide. Joy dan kawan-kawan berhasil menaiki ide yang sangat besar. Namun sayang, mereka masih belum bisa masuk ke ruang utama. Di sisi lain, Anxiety tengah membuat rencana jika ia mewarnai rambut Riley sama dengan warna rambut tim dan kembali menghiraukan kedua temannya. Selain itu, Riley masih bersikukuh untuk bisa mencetak 3 gol, supaya Riley bisa masuk ke dalam tim. Joy dan kawan-kawan pun berhasil sampai di ruang ingatan yang telah ia buang. Dahulu, Joy berpikir jika Riley tidak lagi membutuhkan ingatan menyedihkan. Lalu Anxiety kembali meletakkan ingatan yang membuat pohon kepercayaan semakin sempurna. Namun Riley tiba-tiba tidak percaya diri membuat Anxiety semakin cemas dengan hal itu. Sadness diminta Joe untuk kembali dengan dibantu Embarrassment. Namun Anxiety justru menghancurkan alat penyedot membuat Joe tidak bisa kembali. Hancurnya alat penyedot membuat Joe untuk pertama kalinya merasa putus asa, karena mereka tidak bisa kembali. Sedangkan Riley yang tengah bertanding pun menjadi sangat egois, karena Riley ingin sekali mencetak gol sebanyak-banyaknya, supaya Riley dilirik oleh pelatih. Bahkan, Riley tak segan-segan mengambil bola yang tengah dipegang oleh timnya sendiri. Di sisi lain, Joy dan teman-temannya tengah berusaha meledakkan bom, supaya mereka bisa kembali ke ruang utama bersama dengan ingatan-ingatan Riley yang telah Joy buang. Hingga akhirnya, Joy mampu kembali ke ruang utama. Joy pun mampu mengambil kembali pohon kepercayaan milik Riley. Namun, ingatan yang dibawa Joe sangat banyak, sehingga ingatan sedih milik Riley juga ikut kembali. Hal ini menjadikan Riley sangat cemas tidak karuan. Joe kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mengambil alih pohon kepercayaan dari Anxiety. Joe juga membujuk Anxiety supaya pohon kepercayaan bisa berubah menjadi positif. Dengan berbagai cara yang dilakukan oleh Joe. Akhirnya Joy mampu mengubah pohon kepercayaan itu dan berubah menjadi positif. Anxiety pun sadar jika dirinya tidak bisa menentukan perasaan Riley dan merasa menyesal. Hal itu membuat perasaan Riley menjadi campur aduk. Joy dan yang lainnya pun memeluk pohon kepercayaan, hingga membuat Riley merasa lebih tenang. Riley pun meminta maaf kepada teman-temannya karena ia telah berbuat jahat. Hal itu disebabkan karena Riley merasa panik dan takut mereka tidak akan satu sekolah lagi. Berkat bantuan Joy, Riley pun kembali tenang dan menjalani permainan dengan tenang bersama teman-temannya. Setelah itu, Joy dan yang lainnya tengah menunggu pengumuman hasil dan membuat Anxiety cemas. Namun Joy berhasil menenangkannya. Saat ini, Riley pun tengah tumbuh menjadi seorang remaja yang mencari jati diri. Saat di rumah, Riley tengah menjawab pertanyaan kedua orang tuanya secara singkat. Hal itu membuat emosi ibunya merasa kesal. Sedangkan emosi ayahnya terlihat biasa saja dan sibuk menonton pertandingan bola. Dan film pun selesai.